MR adalah anak laki-laki usia 6 tahun yang dibawa ke IGD oleh orang tuanya karena demam tinggi sejak 3 hari lalu disertai muntah dan sakit kepala hebat. Anak tampak lemah, rewel, dan sulit makan. Sejak pagi hari sebelum masuk RS, anak mengalami kejang selama sekitar 2 menit, disertai mata mendelik dan kaku seluruh tubuh. Setelah kejang berhenti, anak tampak mengantuk, sulit diajak bicara, dan leher terasa kaku saat digerakkan. Orang tua menyatakan bahwa anak sebelumnya sempat menderita infeksi telinga atau otitis media 2 minggu lalu, tetapi belum sempat kontrol ulang. Riwayat imunisasi lengkap, namun sering terkena flu dan batuk. Ayah bekerja sebagai sopir, ibu rumah tangga. Keluarga tampak cemas dan khawatir karena anak tampak lemas dan belum sadar sepenuhnya setelah kejang. Dilakukan pemeriksaan, didapatkan gejala klinis pada pasien. Demam tinggi dengan nilai 39,2 derajat Celcius, sakit kepala hebat, muntah proyektil, leher kaku, tanda Brunski dan screening positif. Kejang bertambah, kesadaran menurun, BCS 12, nafsu makan menurun, nadi 110 kali per menit, respirasi 28 kali per menit. Tekanan darah 100 per 60 mm air raksa, SpO2 96%. Awalnya, infeksi telinga tengah atau otitis media yang tidak tertangani tuntas menyebabkan bakteri seperti Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, atau Haemophilus influenzae melekat pada mukosa saluran napas atas. Bakteri ini kemudian berkolonisasi di nasofaring dan masuk ke aliran darah, menyebabkan bakteriemia. Setelah lolos dari sistem imun, bakteri menyebar melalui peredaran darah dan menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier melalui proses transseluler. Di ruang subarachnoid, bakteri memicu aktivitas sistem imun seperti neutrofil dan makrofag yang menimbulkan peradangan pada meninges atau selaput otak. Akibatnya, terjadi pembengkakan meninges dan reaksi inflamasi berat disertai nyeri akut dan pembentukan eksudat purulen. Cairan kental berisi leukosit dan debris bakteri menumpuk, menyebabkan edema otak dan peningkatan tekanan intrakranial. Tekanan yang meningkat ini menurunkan perfusi otak dan menyebabkan hipoksia jaringan otak, yang berujung pada kerusakan sel saraf dan gangguan fungsi otak. Secara klinis, gejala meningitis meliputi sakit kepala hebat, kaku kuduk, demam tinggi, muntah proyektil, kejang, serta penurunan kesadaran. Hipertermia terjadi akibat pelepasan sitokin seperti IL-1, IL-6, dan TNF-alfa yang meningkatkan suhu tubuh. Anak menjadi rewel, gelisah, dan sulit tidur. Bila tidak ditangani dengan baik, komplikasi yang mungkin muncul antara lain hidrosefalus, ensefalopati, gangguan pendengaran, keterlambatan perkembangan, bahkan kematian. Oleh karena itu, intervensi keperawatan meliputi pemantauan tanda peningkatan tekanan intrakranial, pemberian posisi semi-Fowler, menjaga lingkungan tetap tenang, serta kolaborasi dalam pemberian antipiretik, antikonvulsan, atau diuretik osmotik. Selain itu, penting untuk memantau suhu tubuh, memastikan kebutuhan cairan dan nutrisi terpenuhi, serta mengedukasi keluarga dalam perawatan anak dengan meningitis. Teman-teman tahu nggak apa itu meningitis? Jadi meningitis yaitu peradangan pada selaput otak dan tulang belakang akibat infeksi bakteri. Penyakit ini berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan permanen, kejang berulang, gangguan pendengar, bahkan kematian bila tidak ditangani secara tepat. Apa sih penyebab dari meningitis bakterialis? Meningitis ini umumnya disebabkan oleh bakteri seperti Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Bakteri tersebut dapat menyebar melalui droplet, yaitu percikan ludah dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi, serta dari kontak dengan penderita. Gejala yang harus diwaspadai. Yang pertama, pada anak, meningitis biasanya diawali dengan demam tinggi, sakit kepala berat, leher terasa kaku,
dan sering disertai mual atau kejang. Anak juga bisa tampak mengantuk, bingung atau sulit sadar. Yang kedua, untuk bayi, gejalanya biasa berbeda. Pertama, rewel terus-menerus, tidak mau menyusui dan ubun-ubun tampak menonjol. Yang ketiga, tanda-tanda ini muncul segera bawa anak ke rumah sakit karena meningitis bisa berkembang cepat hanya dalam beberapa jam. Pemeriksaan dan pengobatan untuk memastikan meningitis, dokter akan melakukan pemeriksaan cairan otak melalui prosedur yang disebut fungsi lumbal. Kemudian mungkin juga dilakukan tes darah, CT scan, atau MRI otak. Dan jika terbukti meningitis bakterialis, anak akan segera diberikan antibiotik intravena, yaitu antibiotik yang langsung masuk melalui infus serta obat kortikosteroid untuk mengurangi peradangan di otak. Teman-teman, selanjutnya ada pencegahan meningitis pada anak, yaitu pastikan anak sudah melakukan imunisasi secara lengkap, yaitu HIV, pneumokokus, dan meningokokus. Selanjutnya, biasakan anak mencuci tangan sebelum makan atau sesudah bermain, tutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin. Jangan biarkan anak berbagi alat makan atau botol minum dengan orang lain. Kebersihan diri dan lingkungan juga sangat penting untuk menekan penyebaran penyebab meningitis. Teman-teman, selanjutnya ada edukasi pada orang tua, yaitu orang tua perlu memahami bahwa meningitis adalah kondisi darurat medis. Jangan menunda pemeriksaan jika anak mengalami demam tinggi disertai kejang atau kaku leher. Selain itu, pastikan anak juga melakukan imunisasi sesuai jadwal nasional, menjaga nutrisi yang baik, dan mendapatkan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh kuat melawan infeksi. Hindari juga kontak dekat dengan orang yang sedang sakit, terutama yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan. Edukasi pada anak sangat penting, yaitu untuk mengajarkan mereka menjaga diri, membiasakan mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker jika sedang sakit, dan tidak berbagi sendok, botol, atau mainan yang bisa dimasukkan ke dalam mulut. Setelah itu, ajarkan juga mereka segera memberitahu orang tua atau guru jika mereka merasa sakit kepala, leher terasa kaku, atau demam tinggi. Jadi teman-teman, kesimpulannya, meningitis bakterialis bisa dicegah dengan kebersihan dan imunisasi yang lengkap. Mari kita bersama-sama melindungi anak-anak kita dengan mengenali tanda bahaya dan gejala sejak dini, menjaga kebersihan dan memastikan imunisasi mereka terpenuhi. Kebersihan dan imunisasi menjadi kunci utama melawan meningitis.